Shalom Jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Semoga kita masih di dalam tangan kasih Tuhan saja. Pemberitaan firman Tuhan kita, pembacaan firman Tuhan terambil dari Ibrani 12 ayat yang ke-12 sampai dengan 17. Ibrani 12 ayat yang ke-12 sampai dengan 17. Begini firman Tuhan. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau mendengarkan serta mempraktekkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada kali ini, pada hari Minggu pertama di bulan November ini, firman Tuhan mengangkat tema berjalan di jalan yang lurus. Berjalan di jalan yang lurus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kali ini kita memasuki, kalau mengikuti kalender ataupun minggu dari jadwal GBKP dalam 1 tahun, minggu ini dimasuki di dalam Minggu Reformasi. Minggu Reformasi itu apa sih Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Sebelumnya, Minggu Reformasi ataupun Reformasi itu sendiri kita laksanakan atau diperingati sebagai tanggalnya itu di tanggal 31 Oktober tahun 1517. Jadi sekali lagi saya mengingatkan pada kita semua, hari Reformasi Gereja pertama kali yaitu 31 Oktober 1517. Dan tidak terasa kita sudah memasuki tahun yang ke-508 untuk hari Reformasi Gereja. Nah, pertanyaannya yang seperti saya katakan di awal, apa sih itu Reformasi Gereja? Bagaimana sih awal-awal dari Reformasi Gereja itu sendiri? Siapa pencetus dari Reformasi Gereja itu sendiri? Nah, sesuai dengan firman Tuhan kita pada hari ini, Reformasi Gereja dicetuskan oleh pertama sekali oleh seorang pakar terkenal, seorang pastor, seorang yang sangat-sangat mempunyai hati iman yang baik kepada Tuhan. Dia menentang habis kekuasaan, dia menentang orang-orang yang berkuasa oleh karena politik, oleh karena kekuasaan yang bersifatnya adalah pemerintahan yang jahat dan sebagainya. Siapakah orang itu? Ya, betul sekali Bapak Ibu Saudara terkasih. Namanya adalah Martin Luther. Martin Luther lah sendiri yang menopang, Martin Luther lah yang mencetus untuk reformasi gereja. Reformasi artinya adalah pembaharuan. Jadi gereja ya itu eklesia, reformasi gereja, pembaharuan dalam gereja. Yaitu dia memakai bahwasannya gereja itu harus mengalami pembaharuan. Bagaimana gereja harus ditradisi dengan cara dalam melakukan pergerakan demi tahap-tahap yang sangat optimal, yang sangat-sangat bisa menunjang kehidupan gereja yang lebih layak untuk kedepannya. Makanya kalau kita bisa lihat, Martin Luther sendiri dalam mereformasikan gereja itu sendiri, dia melakukan yang namanya melakukan 95 tesis di pintu gereja Kastil yang ada di Jerman. Bayangkan 95 tesis itu bukan seperti kalau diibaratkan orang kuliah anak S2 itu ya itu seperti dilayakkan seperti tugas akhir atau skripsi. Nah, tetapi tesis di sini menurut dari Martin Luther itu adalah 95 kesalahan yang harus
diperubahi oleh setiap gereja. Makanya Martin Luther merumuskan supaya gereja harus direformasikan. Gereja harus diutus untuk menjadi gereja yang mampu berjalan lurus. Makanya temanya tadi adalah dalam minggu reformasi ini adalah berjalan di jalan yang lurus. Gereja mampu berjalan di jalan yang lurus menurut dari Martin Luther itu sendiri, sang reformator gereja Protestan pada saat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin kita juga bisa melihat dari 95 tesis yang diberikan oleh Martin Luther di pintu gereja yang ada di Jerman pada saat itu bukanlah hal yang sangat mudah membuatkan 95 tesis itu sendiri, memakukan di pintu gereja yang ada Jerman itu. 95 tesis itu menyampaikan rasa bagaimana seorang reformator Kristen Protestan yakni Martin Luther menyampaikan keberatannya agar gereja ke depan bisa makin berkembang, mampu menjadi gereja yang bertransformasi di dalam kehidupan berjemaat dan di kehidupan masyarakat secara luas. Sama halnya dengan kitab-kitab pada hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, yang terambil dari Ibrani 12 ayat yang ke-12 sampai dengan 17. Kita akan membahasnya satu persatu. Di ayat yang ke-12 dikatakan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Disambung di ayat 13, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Ayat 12 sampai 17 ini mengingatkan lagi kepada kita. Sang penulis kitab Ibrani ini mau mengajarkan kepada kita untuk menguatkan hati. Iman kita harus makin bertumbuh, meluruskan apa yang ada di depan kita. Jangan belok kanan, jangan belok kiri. Itu sama saja. Kalau kita belok kanan, belok kiri, hidup kita itu tidak ada apa-apanya. Tetapi melalui ayat 12 sampai 13 ini, penulis dari kitab Ibrani ini mau mengajarkan kepada kita untuk tetap terus berjalan lurus ke depan. Lihat arah masa depan, jangan lihat masa lalu. Tetapi juga penulis Ibrani ini mau mengatakan, iman kita yang lemah kita kuatkan. Kita hancurkan segala yang jahat, kita kalahkan yang jahat yang ada di depan mata kita. Lalu disambung di ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Artinya begini Bapak, kalau hidup kita hanya mengandalkan yang namanya keegoisan diri, kalau hidup kita hanya memikirkan tentang kepribadian diri kita sendiri, apakah kita bisa menerima kekudusan itu? Tentu saja tidak. Makanya di ayat 14 dikatakan, berusahalah hidup damai di dalam semua orang. Tetapi damaikanlah dulu dalam diri kita, baru kita berdamaikan dengan semua orang. Oleh karena itu, makanya kita sebagai orang yang hidup damai, kita harus mengejar yang namanya kekudusan. Kalau hidup kita kudus, hidup kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Jadi hidup kita yang tadinya sudah kudus, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka hidup kita ini maka akan melihat bahwa kuasa Tuhan itu sungguh luar biasa dan mampu menopang kita untuk tetap terus berjalan di jalan yang lurus. Ayat ke-15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ayat 15 ini sama seperti yang dikatakan oleh sang reformator Kristen Protestan, yakni Martin Luther. Ketika dia memakukan 95 tesis yang merupakan adalah daftar-daftar keberatan dalam dirinya untuk mencetuskan supaya gereja ini bertransformasi. Inilah yang disebut sebagai ayat 15, yaitu adalah jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Nah, jadi kaitannya dengan apa yang dicetuskan ataupun yang ditulis oleh Martin Luther tentang 95 tesisnya, itu berkaitan dengan ayat 16 ini. Jadi kita sebagai orang, sebagai manusia umat percaya, kalau ada merasa keberatan, sampaikan saja. Kita harus mensejahterakan setiap masyarakat. Kita harus mendorong supaya masyarakat jemaat Tuhan untuk berjalan lurus, jangan berjalan berbelok-belok kanan, kiri, belakang ataupun sebagainya. Oleh karena itu, karena kita adalah umat Tuhan, kita harus menerima bahwasanya kasih karunia Tuhan akan datang kepada kita.
Sama seperti sang reformator menyatakan adalah 95 tesis ini aku tujukan, aku pakukan di gereja ini untuk menyampaikan bagaimana supaya gereja yang tadinya tidak bertransformasi melalui perkataanku ini, melalui 95 tesis keberatanku ini, gereja mampu bertransformasi untuk berjalan di jalan yang lurus. Lalu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat 16, ayat 17, sang penulis dari kitab Ibrani ini, dia mengibarkan dari tentang seorang tokoh bernama Esau. Esau itu siapa sih? Esau itu adalah orang yang jahat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jahatnya seperti apa? Dia adalah orang yang cabul, orang yang nafsuan, orang yang memiliki, waktu itu adalah memiliki keegoisan yang tinggi. Dan pada peristiwanya yang paling sangat menyakitkan dan paling sangat-sangat kita bisa hafal itu adalah ketika dia menjual hak kesulungannya. Bayangkan, sebuah hak. Dia ini, padahal dia itu ingin memerdekakan dalam dirinya, memerdekakan semua orang, tetapi hal yang dia lakukan itu adalah hal yang salah di hadapan Tuhan. Nah, makanya apa yang salah? Itu adalah hak kesulungannya untuk mendapatkan sepiring makanan. Bayangkan, hanya untuk hak kesulungan aja dia jual untuk mendapatkan sepiring makanan. Bagaimana dengan Martin Luther itu sendiri, sang reformator? Dia aja tidak menjual hak-hak itu sendiri, tetapi dia memberitakan, dia bagaimana menceritakan 95 tesis yang dia berikan itu adalah hal-hal yang sangat bisa membuat reformasi ataupun gereja ini semakin down, bukan bertransformasi untuk menjadi lebih baik. Makanya di dalam ayat 17 adalah ketika kita tahu bahwa kamu kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Artinya adalah begini, ketika Esau dia memohon, ketika dia mendapatkan berkat itu supaya dia bertobat, dia malah ya seolah-olah seperti merasa kasihan, ampuni, 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 tetapi dia ditolak oleh karena perbuatannya yang sangat bejat itu. Makanya kita harus melihat bahwasanya bagaimana seorang Esau ini sangat-sangat tidak manusiawi dalam memperlakukan hak kesulungannya dengan begitu baik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bisa belajar dalam minggu reformasi ini dari sang reformator yakni Martin Luther, banyak memiliki inspirasi dalam hidup kita. Bagaimana kita setiap jemaat Tuhan mampu bisa bertransformasi, khususnya pada gereja-gereja yang ada di dunia ini. Transformasikanlah dalam gereja itu. Jadikanlah semua jemaat untuk supaya bangkit, iman yang bertumbuh dan diisi oleh dengan jemaat-jemaat yang mampu memperdulikan oleh semua orang, mampu berjalan di jalan yang lurus, bukan berjalan di jalan yang salah, dan menjadikan diri supaya tetap menjadi orang-orang yang bertransformasi di dalam kehidupan diri pribadi, dalam Allah, dan juga kepada banyak orang. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara terkasih. Semoga firman Tuhan ini bisa menyadarkan bahwasanya hidup kita, gereja Tuhan, harus tetap bertransformasi dalam hidup kita sendiri. Selamat Hari Reformasi Gereja. Tuhan Yesus memberkati.